Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi akramana bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linnaili rahmati wal maghfirati wa itqim minan niran wa anzala fihil Qur'an. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'jizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdalil insan wa ala alihi wa ashabihi alladhi tamassaku bisunnati wal Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang mulia pengarsa Abah Aus, Al-Fatihah. Yang kita hormati bersama putra pengarsa Abah Aus Kiai Haji Yusuf Abdul Somad. Yang kita hormati bersama Kiai Haji Mustafa Torfi sebagai wakil talqin di wilayah ini. Kiai Haji Ucup Patudin, Dr. Ucup Patudin, yang tadi telah menyampaikan ilmunya dengan sangat enak sekali diterima oleh kita. Yang saya hormati pun kita hormati bersama Kiai Haji Hayatin Kaunia. Pun juga kita hormati bersama Dr. Abdullah. Yang mana ya? Terima kasih. Ketua DKM. Salah satu DKM. Para asatid, para hujjaj, bil khusus Ketua MTQN Bang Ashari, dan juga tuan rumah Bapak Haji Daya yang telah menjadi wasilah kita bisa mengadakan manakiban di Masjid Al-Hasanah ini. Di bulan Ramadan yang 2 hari lagi, ada satu ayat yang akan sangat populer di masjid-masjid. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Sampai ujungnya la'allakum tattaqun. Itu akan sangat populer sekali nanti. Karena rata-rata tarawih itu diadakan kultum, itu hampir setiap kultum itu dibaca itu. Ayat itu. Kenapa? Karena memang takwa itu sangat penting sekali. Sangat penting dan sulit bagi orang yang tidak mendapatkan yahdilahu linurihi mayyasha. Sulit. Kalau konsep takwanya adalah imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi, maka sulit Pak. Kalau konsep takwanya itu susah. Oleh karena itu ibadah puasa yang 30 hari yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita dan pada orang-orang sebelum kita, ternyata ujung-ujungnya cuma la'allakum tattaqun. Semoga kamu jadi orang yang bertakwa. Baru semoga. Jadi la'allakum tattaqun itu baru bisa dicapai kalau kita berpuasanya benar. Secara zahir dan secara batin. Kalau kita puasanya hanya zahir saja, menahan makan, minum, dan apa satu lagi? Nganu.
Nganu di siang hari. Kalau malam boleh nggak? Boleh ya, kalau nggak boleh bahaya itu. Ya. Jadi kalau kita puasanya secara dohir saja, tapi secara batin tidak puasa, yakin tidak akan sampai pada la'allakum tattaqun. Orang yang sampai pada la'allakum tattaqun itu, kata-kata semoga kamu jadi orang yang takwa, itu orang yang puasa secara dohir dan batin. Baru sampai pada la'allakum tattaqun. Sampai Rasulullah kan mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atsu. Banyak dari orang yang berpuasa tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ini orang-orang yang puasanya hanya dohiri saja. Gagal di batiniah. 30 hari Pak, itu dohir dan batin itu harus berpuasa. 30 hari. Baru sampai pada la'allakum tattaqun. Semoga kamu jadi orang yang takwa. Memang kalau kita mengaji pada ulama-ulama, kata-kata la'allakum tattaqun itu karena diucapkan oleh Allah maka dia bermakna litahqiq, penegasan. Tapi tetap saja derajat kepastiannya di bawah laqad. Derajat kepastiannya tetap di bawah laqad. Kalau ketika Al-Quran bicara tentang dzikir, qad aflaha man tazakka. Lagi juga qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya. Dia pakai kata-kata qad. Dan di lain pihak ketika Al-Quran bicara tentang talqin, laqad pakai la. Pasti sungguh. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina. Pasti sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman yang mana? Yang berbaiat kepadamu. Id yubayunaka, ketika mereka berbaiat kepadamu tahta syajarah, di bawah pohon. Gitu. Jadi ketika Al-Quran bicara tentang talqin yang tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita, maka diawalinya dengan kata laqad, pasti sungguh. Tapi ketika bicara tentang puasa, di ujungnya la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena puasa memang bukan alat untuk takwa, bos. Puasa bukan alat untuk takwa. Bukan. Alat untuk dapat ketakwaan itu Al-Fat ayat 26. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Dan mereka berhak dan patut untuk memilikinya. Berhak atas kalimat itu dan patut untuk memilikinya. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Patut untuk memilikinya. Wa ahlaha, patut memilikinya. Bukan patut mengucapkannya. Nah, orang yang di luar thariqah itu kan mengucapkan. Mohon maaf, tanpa memiliki. Maka bagi mohon maaf sekali lagi, bagi orang yang tidak berthariqah, la ilaha illallah itu dibangun melalui usaha ya tadi imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Melakukan apa aja yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Terus itu. Tapi sebenarnya konsep imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi ini pun tanpa talqin tidak akan pernah bisa berhasil. Jadi ujung-ujungnya talqin sebenarnya. Karena talqin itu proses memasukkan kalimatut taqwa, proses memasukkan nur Allah, proses memasukkan nur kemuhammadan. Saya pengen lihat kalau ada orang yang sampai pada level takwa dengan konsep imtithalul awamirillahi wajtinabun nawahi tanpa talqin. Sekarang kita ambil contoh ya. Melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah
dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau tanpa talqin tetap tidak bisa. Ambil gampang begini aja. Salah satu perintah Allah adalah dzikir kepadanya. Mengingat Allah, dzikir kepadanya. Nah, dzikir kepada Allah itu kapan? Bagi orang yang soleh katakanlah, kemudian dia soleh gitu, orang baik, tapi tidak talqin, maka menjalankan perintah Allah atau mengingat Allah atau dzikir pada Allah, satu pada waktu sholat. Kedua mungkin beberapa menit selesai sholat. Ketiga pada waktu dapat musibah atau pada waktu dapat kesenangan. Ini sempurnanya seorang yang soleh tapi tidak talqin. Bisakah dia melaksanakan perintah Allah pada setiap saat? Bukankah perintah Allah itu ada pada setiap saat? Bukan pada saat-saat sholat saja ada perintah Allah. Bukan pada saat kita dapat kesenangan aja ada perintah Allah. Atau bukan pada saat kita dapat kesedihan saja ada perintah Allah untuk mengingat Allah. Tapi pada setiap saat. Nah, ini kan melaksanakan perintah Allah. Berarti kalau orang tidak talqin, dia tidak akan bisa melaksanakan ini. Artinya dia tidak bisa melaksanakan sepenuhnya imtitsalul awamirillahi wajtinabun nawahi. Enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Maka kuncinya sekali lagi di talqin. Ya, orang puasa, tadi saya bilang selama 30 hari ujung-ujungnya cuman semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, sudahkah ini kita sadari gitu. Maka sekali lagi kita sangat beruntung, ya Allah, kita sudah dapat talqin dzikir ini. Yang memang di dalam surat Al-Fat ayat 26 itu Allah mewajibkan kalimat taqwa. Bukan untuk diucapkan, lihat Al-Fat ayat 26, untuk dimiliki. Karena untuk dimiliki berarti harus ada proses memasukkan kalimat taqwa itu. Nah, ini kan yang tidak dikenal di masyarakat umum yang belum berthariqah. Maka mereka mengejar ketakwaan itu dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan. Itu aja. Akibatnya apa? Tidak pernah tercapai. Takun itu tidak pernah tercapai. Sehingga benar kata Rhoma Irama, agama cuma di lisan. Nah, itu akibatnya itu aja. Kenapa? Takwa tidak pernah tercapai tanpa adanya kalimat taqwa di sini. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna, sambil nunjuk dadanya sebelah kiri. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini, di sini. Sambil nunjuk dadanya sebelah kiri. Nah, ini kan yang bagi saya, kita selaku orang yang telah memiliki itu, maka wajib bagi kita mengajak orang yang belum memiliki. Maka syiar daripada manakiban ini yang diselenggarakan oleh MTQN ini menjadi salah satu cara kita untuk mensosialisasikan pentingnya talqin. Ya. Marilah kita peduli kepada masyarakat. Ya. Tadi kan siapa yang udah dapat Lailatul Qadar? Siapa yang sudah dapat Lailatul Qadar? Kalau tidak talqin, siapa yang telah dapat Lailatul Qadar? Coba tanya sama orang yang suka iktikaf bahkan dari tanggal 1 Ramadan dah sampai tanggal 30 Ramadan. Udah dapat Lailatul Qadar enggak? Oleh karena itu, Abah Aos mencanangkan manakiban adalah merayakan kemenangan, 9 kemenangan. Satunya la'allakum tattaqun, karena sudah kita raih. Jadi kita itu bagi kita la'allakum tattaqun itu bukan wacana supaya kita dapat takwa, bukan, karena sudah dapat takwa. Maka Abah Aos dulu mengatakan di mimbar Suryalaya, pengajian manakib adalah pengajian orang-orang yang telah mendapat ridho Allah.
bukan pengajian orang-orang yang meratap ridha Allah. Gitu, ya. Tapi sekarang permasalahannya di dalam Al-Quran ini kan barangkali tidak ada kata-kata langsung kewajibkan talqin gitu ya. Walaupun secara eksplisit sebenarnya bisa kita dapatkan, tapi letterless teksnya itu memang tidak ada. Kenapa? Karena memang disitulah bermainnya yahdilahu linurihi mayyasha. Bermainnya di situ. Allah menunjukkan kepada cahayanya siapapun yang dikehendakinya. Contoh, misalnya surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan itu. Kan itu, ya. Kami turunkan itu, hu. Sesungguhnya kalau bahasa Inggrisnya kan it itu. Sesungguhnya kami turunkan itu pada malam Lailatul Qadar. Nah ini kan hu-nya ini kan menjadi rahasia. Yang mana orang hanya sampai pada hu jika ada man yasha. Orang bisa dapat hu-nya itu man yasha. Kalau man yasha itu menghampiri dirinya. Coba ya, ayat pertamanya kan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan itu pada Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Mestinya kan kalau secara logika, mestinya kan ayat keduanya, tahukah kamu apa yang diturunkan itu? Mestinya kan itu. Karena yang menjadi subjek, yang menjadi topik pembicaraan di ayat pertama adalah itunya itu yang diturunkan itu. Betul kan? Yang jadi topik pembicaraan di ayat pertama itu kan inilah. Kemudian man yasha'na lah yang bermain untuk orang sampai pada itu. Sampai pada hu itu. Di ayat keduanya dipelesetkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Kok bukan itunya yang dibicarakan? Ya, bukan yang diturunkannya, tapi kok Lailatul Qadarnya. Nah, di sinilah banyak akhirnya orang terpeleset mengejar Lailatul Qadar tanpa dapat itu. Bener aja kata Kiai Ucup tadi, siapa yang udah dapat Lailatul Qadar? Kalau tidak mendapatkan itu. Terus ayat keduanya yang dibicarakan akhirnya Lailatul Qadarnya. Kemuliaan Lailatul Qadar. Nah ini kan artinya ada penyembunyian. Harusnya kan ayat keduanya itu, tahukah kamu apa yang diturunkan itu? Kan begitu harusnya. Wa ma adraka ma hu. Gitu. Tapi enggak, sama Allah, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul? Akhirnya orang ngejar Lailatul Qadarnya. Nah, orang yang mengejar hu-nya adalah orang-orang yang kata Abah Aus terperangkap dalam man yasha. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi
محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البر يا الله سالم الأمة ومن حمي ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله